Jadi di video ini aku bakal bahas tentang Flutter package yang ada di Flutter yang biasanya orang banyak make, developer Flutter tuh banyak make dependensiesnya. Ada state management. Jadi aku jelasin dulu state management. Sini getX. Salah satunya ada namanya getX. GetX ini itu microservice framework yang punya Flutter. Jadi di Flutter menyediakan GetX ini bukan cuman sekedar buat berfungsi untuk state management, tapi juga buat memudahkan para developer. Di sini tuh banyak fitur-fiturnya kayak ada navigasi, terus ada snack bar, ada dialog, ada apa lagi tadi ya? Oh, ada ini internationalization, kayak ini translate ya, pengganti bahasa, terus ada validasi, terus pengganti tema ini kan. Nah di sini GetX ini banyak banget dipakai guys, banyak banget di most like kayak dipakai, disukai, di like gitu sama para pengembang Flutter. Nih ada berapa nih? 15.500 yang menyukai ini, dan ini paling banyak di antara state management yang lain, yaitu GetX ini guys. Terus karena GetX ini kan punya mode internationalization, terus dia mengandung mempunyai bahasa, yaitu bahasa Indonesia juga. Jadi kalau misalnya mau baca tentang bahasa Indonesia, ke bahasa Indonesia tinggal klik di situ aja, mau baca bahasa lebih lengkap. Ini tuh. Jadi di sini aja ya biar enak bahasa. Sini, dimulai dari GetX. GetX ini tuh powerful banget buat Flutter karena kayak kombinasi gitu state management dengan performa yang tinggi. Buat bikin rootnya bisa, terus root secara singkat dan secara praktis. Terus GetX ini punya prinsip dasar yang menjadi prioritas semua resource yang di dalamnya. Ada produktif, performa, sama organisasi. Pertama buat performa. Di sini GetX ini fokusnya pada performa dan konsumsi resource yang minimum. GetX nggak menggunakan stream atau change notifier. Kedua, dan produktivitas. Kalau GetX ini menggunakan sintaks yang mudah dan nyaman. Nggak peduli apa yang Anda lakukan, akan selalu ada cara yang lebih mudah dengan GetX. Jadi si GetX ini sintaksnya tuh enak gitu, jadi maka banyak orang yang suka, banyak developer yang suka gitu, karena kan bisa, ini bakal hemat waktu karena sintaksnya yang gampang gitu. Terus mengekstrak performa maksimum pada aplikasi. Umumnya developer akan selalu berhubungan dengan penghapusan controller dan memori. Benar-benar dengan GetX ini nggak diperlu lagi, karena resource akan dihapus dari memori secara default ketika udah nggak dipakai lagi. Jadi penyimpanannya ke dalam memori secara eksplisit mendeklarasikan ini tuh permanen itu benar, permanen true, ada evidensinya gitu. Terus ini juga mengurangi resiko yang nggak diperluin dalam memori. Jadi nggak menemukan memori ya gitu. Di situ ada organisasi. GetX memungkinkan pemisahan view, presentation, logic, dan business logic, dependencies, injection, dan navigasi.
Di sini konteksnya nggak perlu pindah halaman, jadi nanti udah nggak bergantung pada widget tree atau visualisasi untuk hal ini ya. Nah, di sini konteksnya untuk mengakses controller atau blok melalui inheritance widget. Nah, jadi di sini tuh benar-benar misahin presentation logic dan business logic dari lapisan visual. Jadi nggak perlu injeksi kelas, controller, model atau blok ke dalam widget tree melalui multi provider. Jadi di sini GetX ini punya fitur sendiri buat injection, buat misahin DI dari view, terus juga GetX dimana harus mencari setiap fitur ke dalam aplikasi Anda memiliki kode yang bersih karena sangat mudah tadi katanya sih. Tapi terus selain memvalidasi maintenance, membuat pembagian modul sesuatu yang hingga saat ini Flutter tidak dapat pikirkan. Blok sesuatu yang sangat mungkin. Blok adalah temuan awal gitu. Oke, di sini terus GetX ini sangat termudah, cara paling mudah, praktis, dan segalanya dengan cara yang lebih mudah daripada membuat sebuah hello world. GetX ada skala level untuk membangun aplikasi dengan performa tinggi menggunakan Flutter SDK dengan ekosistem besar di sekelilingnya yang bekerja sama secara sempurna. GetX ini tidak bloat, dirinya memiliki banyak fitur yang memungkinkan Anda memulai programming tanpa mengkhawatirkan apapun. Tapi namun tidak setiap fiturnya terletak dalam kontainer yang terpisah dan hanya dimulai setelah digunakan. Oke, jadi dimulai dari karena ini kan package ini Flutter, mulainya cara instalisasinya kita harus tambahkan get ini ke dalam paspek YAML. Jadi di Flutter ini punya file-file ini, dan ini file Flutter itu yang bakal kita pakai tuh yang paling sering tuh pasti di sini sama di sini paspek YAML. Nah, tadi karena kita mau nambah dependencies, maka dari itu kita tambah itu di dalam dependencies di sini. Gitu guys. Nah, tadi udah versi berapa dia? Kita keluar sebentar. Tuh tadi kata instalasi. Tambahkan get ke dalam paket yang mau database itu nanti kalau ada file yang emang digunakan ini, kita harus import get itu di dalam file itu. Ini copy, terus katanya ditaruh ya di dependencies. Nah, dia harus sejajar ya guys ya, karena ini kan dependencies kan tadi katanya dia gitu. Gimana tadi katanya? Dependencies terus get, berarti kan di bawah getnya. Di bawah dependencies berarti di sini. Nah, oke. Kalau ada kayak gini nih, ini contoh kalau misalnya ini lagi installing di sini guys. Get ya. Oke, ada. Oke, jadi kan udah buat dependencies, udah tambahin dependencies di paspek ya. Nah, di situ di bagian vendor, karena kita kan bakal sering pakai di bagian ini karena itu kayak halaman utama
Terus kayaknya aku bakal ngapus ini guys. Ini dihapus aja. Oke, bikin stateless widget yang dihapus-hapusin enggak ya guys ya. Dia menghilang. Begini nih. Widget build. Oh, ini. Oh. Oke, ini aku saja. Terus oke, kita bikin ini hapus. Terus ini hapus. Ini hapus. Lalu kita buat di sini class Mary. App terus extend ke status widget. Bikin override. Oke. Kenapa dia pula nih merah nih? Ini aja deh. Enggak merah guys gitu. Ini aja kayak itu nih emang kayak gini deh. Kok enggak ada ini ya? Sorry ya guys, kita buat sendiri aja gitu. Udah nggak kelihatan lagi burung. Konteks ini return gitu sudah. Jujur ya guys, aku tuh kayak ini lah. Void main my app gitu kan. Ini namanya lah. Apa sih mau insert apa? Maaf guys. Iya itu sabar. Bikin. Sorry guys, aku marah-marah. Ini dia.
ini my app gitu kan. Nah gitu. Terus return inilah pakai return return juga material nice. Terus di dalam sini tuh ada ini kasihin homepage nya homepage identifier. Terus buat kelas baru namanya kelas homepage ini enggak buat lagi namanya stateless ini terus namanya ini ya homepage loh. Ini terus ribet banget ya. Nazong kita terus di bagian page class override widget ini gak apa-apa itu dah. Oke, ini kalau udah kayak gini ini lagi guys, gak apa-apa. Ini kalau misal kelamaan kalian cepetin aja guys videonya, sumpah. Atau nggak usah ditonton juga gak apa-apa, sumpah. Oke, keperluan aja gitu. Ya nggak, gitu. Oke, ini kan habis ini aku belum gini guys. Aku belum restart. Agak ribet sih guys kalau misalnya pakai gini. Harus memang ribet gitu guys. Lupa guys harus gimana ya. Terminal bukan terminal gak sih? Gitu. Ya guys, betul. Oke, selagi ini restart gini, aku mau buat folder baru di sini. Namanya controller. Oke, set ya guys. Memang lama itu guys. Kalau misalnya kalian mendengarkan suara-suaranya, suara dari laptop. Nah, ini bakal hasil seperti ini karena kita tadi udah ngapusin guys. Nah, ini misalnya aku ini buatkan folder baru, terus buat lagi namanya file dengan nama
counter controller controller.def. Terus di dalam sini buat kelas baru nih namanya counter controller sesuai sama controller ini. Itu terus kalau itu extend atau kita warisin sifat ini ke dalam getX ini. Ada namanya getX controller. Sorry. getX nih controller. Yang mana tuh? Yang get state ya. Get state manajemen. Nah ini ada namanya pakai sini, nah, kan itu udah buat ya. Nah, karena kan tadi kan getX manager gitu kan. Kayak misalnya contoh kan gini ya. Kayak gini. Nah ini tuh cuman get state-nya aja. Nah kalau misalnya di sini get itu banyak. Misalnya kita ketik get doang. Misalnya di sini get doang. Bukan. Sorry. Misalnya di sini kita klik cuman get doang. Di sini tuh banyak nih. Nah, get gitu. Terus I'm so sorry guys, ini agak sedikit aneh. Mereka extend di intinya ya guys. Di sini tuh get tuh banyak banget guys. Ada buat impornya banyak. Ada kayak get builder, ada get state tuh kan. Di sini tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai semuanya, kita mau pakai get dan get juga, tinggal di input aja ke bagian ini get. Jadi kalau misalnya kita butuh get lagi, ntar apa namanya, kita mau butuh get yang lain, kita tinggal panggil getnya aja gitu. Pokoknya begitulah kata saya abangnya ya guys. Terus bentar ya guys. Nah kan biasa kalau misalnya kita mau counter ya, misalnya kan mau counter itu bisa konsepnya tuh gini, integer terus tulis nama ininya, disitu misalnya 0, disitu kan disitu di increment nanti ditambahin gitu increment gitu. Terus
Ya udah kan, increment terus counter gitu, plus plus teman-teman gitu misalnya. Nah, ini kan cuma kayak gini doang ya biasanya. Tapi kalau misalnya di getX kita udah pakai di extend ke getX ini, getX itu punya tipe data sendiri, maksudnya tipe, punya tulisannya sendiri kayak buat nulis tipe data. Bisa kalau di integer pakai format kayak gini, rx ini, rx integer kayak jadi ini kayak ODS ini tuh observer gitu guys. Jadi variabel ini tuh bakal selalu dipantau sama observer ini gitu. Gini kan, aku minjem HP-nya. Hah? Ih, kan itu nanti ya aku akan menjelaskan gimana. Pokoknya nih kalau misalnya di sini biar dia mantau si variabel contoh ini.
kalau misalnya ini teh kita nggak bisa bungkus lagi bisa tinggal pakai begini. Salah betul ya. Misalnya kan ini kan aplikasinya kita kemudian scaffolding dulu di bagian bawah rumah dari bagian ini itu namanya bodi. Kalau bodi itu terus di sini ada shield ya macam mana ini misalnya kasih terus aduh shit. Misalkan ya biasanya itu aku yang tempelin aja ya soalnya ini kayak sialan ini kayak rumah sorry ya cinca saya pengen salah di situ ini bukan misalnya biasanya kan pasti buat dulu bakal dikembang bukan gitu lah ada lain ih sabu betul bisa kan alhamdulillah sudah tapi biasanya di atas kapal itu namanya apa namanya
bisa ditekan. Jadi misalnya guys, ini kan navigasi telepon atau makanannya ketemu masih nanti habis itu ini homepage-nya nanti hasilnya angka 6 ini terus kalian bikin lagi increment gitu guys, terus total uangnya ya udah pokoknya ikutin nanti deh, gak tau kalian ini aja tulisannya ini melihat tidak pembinaan gak tau lah pokoknya kalian ntar aku kirim aja link deskripsi kan di situ. Nanti si connect increment kan soalnya kan ini kan reminder terus connect ke sini dulu. Kita itu DPD tadi nomor koleksi kontrol controller ya kalau nggak salah ini kan ya. Nah, ini apa tahu kan kita fokus aja gini tapi bisa tulisan gitu ya soalnya kayak ini juga ini nggak bisa pakai kan yang ini aja di situ ini jangan lupa diimport ini kasih gini aja import masukin ini kan misalnya kan ada opress terus masukin counter kalah capek banget aku misalnya masukin tuh yang tadi kan counter itu kan kondisi ya ini kamu
biasanya bikin consumer. Nah, kalau di GetX itu beda dengan consumer. Itu namanya OBS, OBX, OBS. Jadi depan sini dulu sih kata gua ini loh, aku maksudnya aku ngomongnya nggak gitu banget. Ini bagusnya misalnya mau bagusnya aplikasi OBX, OBX beneran. OBX juga gitu. Jadi saya ngeliatin sesuatu gitu. Terus masukin teks di sini. Nah gitu guys. Saya diangkat ini. Terus bisa di insert, terus cobain lagi. Terus itu sudah untuk bisa bentar. Login. Saya lihat dulu.
Oh, gini, udah ini begini aja deh, kalau usah diikut-ikut aja abang. Abangnya begini guys. Nah, coba. Aku ini biasanya kalau misalnya kita mau ganti yang misalkan ini kan rekaman, terus ganti yang ini ke rekaman. Kita punya lagi namanya buat rekaman. Rekaman berarti kontennya lancar. Terus kalau bisa coba di sini ganti rekaman. Terus ya kita bisa bakal berkurang gitu ya. Situ bisa kalau misalnya ganti tema. Jadi untuk server ini where is that terus ini change tab ke bagian sini.
Drag or drop? Drop. Next one is drop. Terus ya. Ada extension karena guys. Yang mana? Ini ini perlu banget nih guys. Kalau udah lama banget. Terus yang bagian